Oke semuanya, kembali lagi sama Wom 2 di sini. Gimana kabar kalian di Idul Adha kemarin? Apakah semua daging yang kalian dapetin udah berubah jadi rendang? Dan gua mau tanya ke kalian nih, siapa di sini yang pas Idul Adha kayak kemarin ditanyain sama bestie Kang Fred kalian? Loh bre, kok masih di sini? Perasaan lu kemarin udah ditali sama Kang Ujang di masjid deh. Kalau ada komentar 11-12 kayak gitu, silakan curahkan curhatan kalian di kolom komentar. So, pada video kali ini, saatnya gua buat memanen cuan. Maksudnya, sudah saatnya gue menghibur kalian semua. Tapi kayak biasanya guys, sebelum kita mulai, push dulu like dan subscribe di bawah. Sekalian share sebanyak mungkin, agar gue bisa lebih semangat lagi dalam mengalur anime-anime seru lainnya. Oh iya, buat yang mau tahu anime apa yang bakal gue ambil di anime summer ini, silakan cek video 12 rekomendasi yang kemarin gue upload. Atau bisa langsung sikat link di deskripsi video ini. Oke lah, daripada kalian bosen sampai ngiler nungguin alurnya dimulai, kita rapalkan mantra seperti biasanya. Simetriskan posisi push up kalian, latih semua otot kalian di gymnya Kang Ujang tetangganya Pak Amir, dan inilah dia, Muscle, Magic and Muscles, episode terakhir. 邪魔するんならボコボコにしますよ。その目に意味を持たせると言ってるんだ。 Scene awal dibuka dengan menampilkan momen pertama kali Abyss Razor diangkat jadi alatnya Abel Walker. アベル様。 Scene berlanjut memperlihatkan Brad si polisi nganggur yang lagi nongki sama bapaknya Mas. Tujuan mereka tampil di depan kamera gak lain adalah karena jatah tampil mereka yang lebih penting daripada pekerjaannya. Di lain sisi, SCP-070T kita yang satu ini nampak masih selebrasi bareng ketiga bestinya meski udah 1 minggu berlalu. Yang bahkan selebrasi mereka nampak terus diperhatikan sama Abel dan juga Love. Your hero いつまでやるの いつまでやる。 Tak lama setelah Mas izin pengen ke toilet, mereka yang merasa lega karena mengira semua telah berakhir. Namun sayangnya, perkiraan mereka salah besar. Nampaklah bencong Taman Lawang yang berjalan melayang melintas tepat di depan Love. Bersamaan dengan itu, mereka yang penasaran kemana perginya Lance, si bencong Taman Lawang ini mendekati mereka dan membuat Finn mengira Mas telah kembali begitu cepatnya. Namun sesaat kemudian, 邪魔だ。 Dot yang hendak amuk-amukan harus dibuat bungkam karena instingnya yang berkata buat tidak menyentuh kunti bencong pirang di hadapan mereka itu. Di tengah mereka yang masih terkejut dan bertanya-tanya siapa kunti pirang itu, terlihat orang itu yang menghampiri Abel dan merendahkannya yang terluka sebegitu parahnya. Abel yang cuma bisa terdiam dengan kemunculannya, hal itu membuat si bencong pirang ini tersenyum dan berterima kasih atas informasi yang telah diberikan Abel seputar Pak Wahlberg. 腕が勝手に。 Oh my kami-sama, entah apa yang terjadi sebenarnya, tapi Abel nampak mencekik lehernya sendiri secara tiba-tiba. Si Banshee yang merasa Abel udah gak berguna lagi, dirinya memutuskan buat memusnahkan Abel di saat itu juga. Namun di tengah ketegangan yang terjadi, SCP-070T kita datang dan memecah suasana dalam seketika. なんだ、あの空気が読めないガキは。 Mas pun baru nyadar, suasana di sana yang udah bentar. Dari mana nih makhluk dapetin segitu banyaknya kue sus? Wait. Tadi Mas bilang pengen ke toilet kan? Jangan-jangan kue sus itu terbuat dari... Perhatian si bencong pun teralihkan dengan lalat yang menempel di wajah Mas yang kelihatan goblok baginya. Hingga sesaat kemudian... Sontak para bestie pun terkejut dan mempertanyakan Mas yang sengaja atau tidak. Apapun itu, yang pasti Abel terselamatkan karena konsentrasinya si bencong jadi buyar. Bukannya terkejut dengan semua situasi yang sedang terjadi, Mas malah minta semua kue susnya buat dikembalikan. Di tengah si bencong yang hendak mengatainya, kepalanya merasa kesakitan seolah disetrum oleh sesuatu. Dirinya menduga itu adalah sebuah resonansi. Akan tetapi, si bencong menolak untuk mengakui bahwa resonansi itu terjadi karena kemunculan Mas di hadapannya. こいつが我々が探していたPuyeng karena hal itu, si bencong nampak melanjutkan eksekusinya pada Abel. Bersama dengan tubuhnya yang terangkat, si Banshee nampak mengeluarkan tongkat sihirnya hingga pada akhirnya... 死ね。
Waduh, dengan sangat heroiknya, Abyss Razor muncul dan rela dibuat mules demi bisa melindungi bosnya yang sudah tak berdaya. Abyss yang mengira dirinya yang akan tamat, nampak meminta maaf pada Mas karena mereka berdua yang gak jadi nongki bareng buat makan kue sus bersama. Meski nggak tahu apa akan berhasil, tapi Mas tetap memberikan sapu tangan kelinci magisnya itu padanya. Di lain sisi, si bencong nampak terkejut karena skillnya barusan tidaklah critical hit. Ternyata, Mas tadi telah melemparkan kerikil dengan sangat kencang tepat ke bahunya, sebelum si bencong ini bisa ngeluarin sihirnya. Dan hal tersebut membuat jalur serangannya jadi sabun kayak tadi. Di tengah bacotan gak berujung dari si bencong fantasi ini, Mas yang terus mendengarnya harus dibuat muak dalam seketika. Hingga pada akhirnya... Meski serangan yang gak sabun, tapi ternyata kekuatan si bencong fantasi ini juga gak main-main. Usai ngejilat batu yang tadi disepak sama Mas, diri nampak tertantang dengan aksi Mas barusan. Mendengar ucapan Mas barusan, jelas saja buat si bencong auto menganggapnya sebagai sebuah challenge. Di mana baginya, waktu hidup Abyss Razor hanya bersisa 30 menit saja. Dan jika sudah lewat maka nyawanya tak akan mungkin terselamatkan. Dan challenge adu mekanik terhadap waktu pun dimulai. Sembari terus melemparin sihir yang terlihat seperti karbon itu, si bencong nampak terus merendahkan Mas yang dirasa omong doang. Mas yang sedikit terluka harus berhadapan lagi dengan sihir karbon segede gaban dari si bencong ini. Melihatnya jelas membuat Abel sadar, Mas yang takkan mungkin bisa menang dari orang itu. Dirinya pun teringat dengan ucapan sang emak yang memberitahukan bahwa semua berkah yang mereka dapatkan tidak lebih dari sebuah keberuntungan semata. Abel yang sudah pesimis, mereka yang takkan mungkin bisa menandinginya, dirinya turut mengatai Abyss yang tadi melindunginya dari serangan si bencong tadi. Namun bagi Mas, Abyss hanya merasa senang karena di saat dirinya mengalami diskriminasi oleh semua orang, Abel datang dan membuatnya jadi memiliki tujuan buat hidup lagi. Mas merasa dirinya juga akan melakukan hal serupa jika menjadi Abyss Razor. Mendengar semua ucapan Mas barusan, membuat Abel teringat ucapan lanjutan dari sang ibu. Yang mana sang ibu merasa apabila putranya bisa memahami perasaan orang lain, maka dirinya pasti bisa melakukan perbuatan baik meski hanya sedikit. 少しだけ人に優しくなれるのよ。 Merasa muak dengan semua itu, si bencong hendak mengakhiri semuanya, nampak terus menghujani Mas dengan ratusan sihir karbon miliknya. Di saat yang bersamaan, Abyss nampak tersadar dan teringat semua kenangan buruknya selama ini. Berbeda dari semua orang, Abel nampak tidak peduli dan justru membutuhkan kekuatan mata Abyss demi mencapai tujuannya. Bahkan di tengah sekaratnya itu, Abyss tetap meminta Abel untuk segera melarikan diri. Semua ucapannya itu membuat Abel menganggap Abyss Razor yang sama mulianya seperti sang ibu. Lambat laun, Mas nampak mulai kehilangan tempo tangkisannya. Dot yang berniat membantunya, namun dirinya nyadar semua tindakannya hanya akan menjadi penghambat untuknya. Mulai ngerasa bosan dengan semua itu, si bencong nampak mengerahkan sihir karbohifiren miliknya tepat ke arah Mas. Sontak Dot pun terkejut karena si bencong masih memiliki sihir yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Rupanya, sudut pandang Abel telah berubah ke arah yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Dengan melindungi Mas, itu artinya combo maut antara Mas Barnett dan juga Abel Walker ngelawan bencong Innocent Zero. Meski telah berduet, namun second milik Abel rupanya tidak dapat menandingi sihir karbon milik si bencong. Mengira semua telah berakhir, si bencong tidak menyadari jebakan yang telah dipasang oleh Abel tepat di dalam mulut bonekanya. Kuang Fretos banget asli. Serangan yang harusnya kritikal mampu ditahan karena si bencong ini yang menyelimuti dirinya sendiri dengan kulit sekeras batu. Si bencong kemudian bertanya sihir apa yang digunakan sama Mas. Mas yang kebingungan buat menjawabnya hanya bisa memberitahukan ini padanya. Power.
Mengira Mas enggan untuk menjawab jujur, si bencong nampak ngeluarin sebuah cermin dari dalam sakunya. Dot pun langsung mengetahui bahwa cermin itu adalah cermin pemantul sihir. Sebuah item yang bisa memantulkan sihir lawan dan membalikannya berkali-kali lipat. Dirinya pun terkejut sekaligus mempertanyakan dari mana si bencong ini bisa ngedapetin item itu. Karena seharusnya biro sihir telah menjaganya dengan sangat ketat. Dot pun khawatir jika sihir dahsyat Mas akan dipantulkan dengan cermin itu. Dalam hati, Dot hanya memiliki satu pemikiran, di mana jika mereka ingin mengalahkannya, maka mereka harus melawannya tanpa memakai kekuatan sihir sama sekali. Mengira dirinya bisa menang dengan cermin sihir itu, namun kayaknya kalian udah tahu apa yang akan terjadi setelah ini. Ulala, meski keadaan udah agak berbalik, tapi aksi Mas barusan jelas buat semua orang di sana terkejut dan baru menyadari sesuatu, di mana mereka baru aja menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri Mas yang ternyata tidak memakai kekuatan sihir sama sekali selama ini. Mereka pun merasa aneh karena itu artinya selama ini Mas melakukan semua aksi ajaibnya tanpa menggunakan sihir sama sekali. Mereka pun sampai Herman mau menganggap itu semua sebagai fantasi atau bukan. ファンタジーだろそれはもう Tak lama setelah itu, si bencong mendapati sebuah tanda yang muncul tepat di tangan kanannya. Setelah mengkonfirmasi semua keadaan yang ada, si bencong memilih buat mundur karena teringat masih ada urusan yang lainnya. Si bencong pun memberitahukan namanya sebagai hadiah, yang mana mungkin banyak dari kalian yang udah tahu namanya. Tapi buat yang gak tahu, ini dia nama dari si bencong yang satu ini. Seruwo. Setelah semua tuntas, Mas yang hendak nganterin Abyss Razor ke rumah sakit, namun Abel merasa Mas tidak perlu repot. Karena berkat sapu tangan yang tadi ia berikan, Abyss Razor telah melalui masa kritisnya. この借りは必ず返す Sekepergian Abel dan Abyss, Mas yang ngira semua telah beres, namun tentu aja belum. Yang mana Mas masih harus melakukan klarifikasi soal dirinya yang gak bisa memakai sihir selama ini. Meski ketiga bestinya memiliki niat baik buat menutupi fakta yang ada, tapi masalahnya semua ucapan yang mereka lontarkan rupanya didengar sama salah satu NPC yang baru aja tersadar. Yang bikin gua emosi di mari tidak lain karena si NPC ini gak nyadar bahwa dirinya dan para korban Abel lainnya telah diselamatkan sama Mas. Di tengah ketegangan yang terjadi, Mas nampak be aja seolah-olah telah mengetahui pasti akan tiba waktunya semua rahasianya terbongkar. Bukan cuma gua, bahkan narator anime ini udah capek karena bukannya panik atau apa, di situasi tegang seperti itu, Mas malah melakukan hal yang sama sekali gak masuk akal. Scene ditutup dengan menampilkan suatu wilayah yang mana di dalamnya nampaklah sel luar yang sedang melaporkan semua informasi yang ia dapatkan pada seseorang yang ia panggil dengan sebutan Bapak. Siapakah sebenarnya orang itu? Dan apakah atau siapakah sebenarnya Innocent Zero itu? Lalu gimana nasib Mas setelah semua rahasia terbongkar? Semuanya akan kita ketahui di season kedua dari anime Masal ini yang akan dirilis pada bulan Januari 2024. Dan berakhirlah alur cerita anime Binaragawan Pecinta Quesus episode terakhir. Gantung banget sih bang, kok gantung banget sih bang, kok endingnya gitu bang. Hei wahai kalian bocil mie instan, sekedar informasi aja nih ya, bersihin dulu telinga kalian biar gak banyak tanya lagi. Anime Masal ini bakalan punya season kedua. Dan itu bukan sekedar rumor belaka kayak anime tetangga lainnya. Karena kalau kalian nonton versi ofisialnya, ada tulisan season kedua terkonfirmasi. Dan kapan season keduanya dirilis? Jawabannya adalah Januari 2024. Kok lama banget sih bang? Jangan lama-lama bang. Bapak kalian suruh buat anime coba. Jangan manja lah dek. Kalau kalian ngira buat anime itu gampang, minta Pak Dadang buat bikin anime aja sana. Kalian yang baru kenal dunia anime, jangan suka protes-protes lah. Masih bersyukur ini cuma makan 6 bulan lagi. Kalian gak pernah ngerasain gimana rasanya nungguin anime sampai 9 tahun lamanya. Hataraku mau sama
Season 1 rilis 2013 dan season keduanya baru dirilis 9 tahun kemudian. Atau anime Konosuba yang season 1 dan 2-nya berjarak 1 tahun lamanya, dari 2016 ke 2017. Dan season ketiganya baru akan rilis di 2024 nanti. Simpelnya, tinggal pakai HP kalian buat searching di Google berapa biaya pembuatan anime per episode. Kalian pasti bakal tercengang sama nominalnya. Buat viewer gue yang bukan bocil, silakan tuangkan pengetahuan kalian di kolom komentar di bawah. Yang komentar paling bener atau mendekati bakal gue pin biar dibaca sama para bocil. Oke lah, gitu aja kayaknya komentar dari gue. Sorry banget kalau ada salah kata, karena semua yang gue sampein juga demi kalian juga. So thanks for watching dan sampai jumpa di Alur Cerita Anime Summer 2023.